sahbihi wa ala alihi wa ashabihi. Dengan segala hormat kepada beliau Pak Zulfi Mazzabi, Al-Ustaz Zulfi Mazzabi, kesempatan kami persilahkan ke monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asas dan asatidzah, Allah hayat seluruh jamaah ngaji online atau ngaji online diwati dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, keafiatan, puasanya dilancarkan, rezekinya diberkahkan, umurnya dipanjangkan dalam ketaatan. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Alhamdulillahilladzi kataba syahru ramadhana syahrun mubarakun wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa siryakil asyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimna. Allahumma kama wasaltana Ramadan wa wasilna Syawal. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyam wa a'idna aw ba'idna minan nar. Wa ba'du. Alhamdulillah, para jamaah wabil khusus yang kami hormati, Imra'atul Mufidah selaku ketua Iwamih Taiwan dan wakil ketua Ibu Yasi dan seluruh anggota Iwamih online, para bunda-bunda, para muslimin muslimat dimanapun berada. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk kita bersama-sama pada detik-detik akhir menjelang bulan Ramadan ini. Kita sama-sama niat ibadah, niat zikrullah, niat menghidupkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan sama-sama mengaji atau dengan sama-sama sedikit kita akan membicarakan hal-hal yang mudah-mudahan manfaat kita. Nawaina taqarruban ilallah wa kama nawa'il walidain. Suara saya kedengaran jelas, Gis? Oke. Pak Ustaz. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan kemarin kegundahan, kegelisahan, kekecewaan, bahkan tangisan. Artinya bahkan tangisan, kok kita nggak bisa ikut sholat Idul Fitri, kita nggak bisa ikut melakukan salah satu tahniah daripada Ramadan setelah Ramadan itu selain saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salah satu tahniahnya, perayaannya itu adalah Idul Sholat Idul Fitri. Nah, untuk itu nanti mungkin ada tanya jawab
Ini akan saya sampaikan di sekitar 4 poin yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama-sama. Yang pertama, saya akan memulai dari mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tapi saya akan ambil potongannya karena kita sudah membahas yang sebelumnya, misalkan dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan linnas sampai akhir, tapi saya ambil dari walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, setelah kita berpuasa hampir sebulan lamanya, tepatnya mungkin sekarang hari ke-27 para jamaah. Hari ke-27, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita walitukmilul iddata. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan 29 senjata itu 29 sekarang ini. Ya Allah. Oh, konsentrasi, makanya ini saya kira saya Bapak ini kita aja ngelerok oke, Bapak kita ini. ya, makanya tadi kalau misal keliru, oh berarti Ini masih kelirukan biar ada responnya dan kita Bapak. Nah, ini yang pertama, Allah mengatakan walitukmilul iddata, sempurnakanlah oleh kalian al-iddata. Apa itu al-iddata? Bilangan puasa kalian. Nah, kalau misalkan nanti Kemenak memutuskan 29, berarti besok pagi kita ikuti, tapi kalau belum ya kita sempurnakan. Jumlahnya kita sempurnakan 1 bulan. Atau ada yang mengatakan sempurnakanlah semangat puasa kita setelah kita pasca Ramadan, setelah Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, kemudian setelah sempurna puasa yang kita lakukan itu, maka kita harus tukabbirullaha ala ma hadakum. Kita harus berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takbiran. Itu sebagai bentuk paripurnanya puasa yang telah kita lakukan. Wala'allakum tashkurun. Nah, setelah kita selesai mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kita taat dengan apa yang Allah perintahkan, kita sudah melaksanakan keparduan-keparduan yang telah ditetapkan, kita meninggalkan larangan-larangan yang telah dijelaskan, kita memelihara batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, maka hal ini kita patut bersyukur. Hal yang kita bisa laksanakan selama hampir 1 bulan penuh, yang katanya tadi ini sudah hari ke-29 itu, maka kita harus bersyukur. Karena puasa itu ibaratnya kita berperang para hadirin. Jadi puasa itu kita berperang. Berperangnya ini dari apa? Bukan berperang dengan musuh dalam selimut. Ini berperang dengan sesuatu yang tidak nampak. Ya, bukan corona loh ya. Berperang dari virus yang kecil yang tidak nampak. Ini puasa ini ya, kita berperang dari sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa digenggam. Kalau peluru kita ditembakkan, kita bisa, kalau kita cepat kita bisa menghindar. Kalau kita diserang dengan pedang, maka kita bisa menghindar. Kalau kita dipukul, kita bisa melawan. Tetapi ini nafsu yang kita perangi. Nafsu yang kita perangi dalam puasa itu oleh Allah hampir 1 bulan bisa kita lakukan. Nah, maka pada akhirnya setelah kita walitukmilul iddah, orang-orang yang berpuasa itu litukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan puasa, sempurnakanlah biroh semangat ibadah puasamu sampai setelah kamu Ramadan di bulan-bulan lain. Nah, setelah itu walitukabbirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir. Nah, kemudian setelah itu endingnya nanti kita harus bersyukur. Nah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena 1 bulan penuh itu kita melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian para hadirin,
salah satu adabnya orang-orang soleh, bahkan Nabi sekalipun, di akhir-akhir puasanya itu kadang mereka khawatir. Sekelas Nabi Ibrahim saja ya, yang sudah dinas dalam Al-Quran min ahlil jannah, itu di dalam Al-Quran ya kan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau meminta berdoa kepada Allah supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berarti setelah kita puasa hampir 1 bulan penuh, kita sempurnakan, kita ikuti ketetapan pemerintah, maka nanti di momentum-momentum Ramadan, di momentum-momentum Idul Fitri, kita perbanyak takbir, kita perbanyak zikir yang lain yang nanti kita. Dan selama kita mampu berpuasa ini, menjaga dari hal-hal yang haram, melaksanakan hal-hal yang baik, yang ma'ruf, itu patut membuat kita bersyukur. Kita mampu mengalahkan musuh yang tidak tampak. Yang kedua, ya, sebagai pemancing mawon, ya. Yang kedua, ayo kita coba memaknai Idul Fitri, ya, di tengah-tengah pandemi, ya. Jadi bagaimana kita bisa, apa yang harusnya kita lakukan, walaupun mungkin telah ditetapkan di beberapa daerah, artinya di beberapa daerah itu kan di Taiwan, mungkin kalau Taipei ke atas, larangan tidak berkumpul-kumpul banyak, akhirnya sholat Idul Fitri tidak bisa dilakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana sikap kita? Apakah kita harus gundah? Apakah kita harus resah? Apakah kita harus sedih? Dan yang paling poin adalah, masih adakah hal-hal yang utama yang bisa kita lakukan selain daripada sholat Idul Fitri? Perlu dijelaskan apa enggak? Ini masih ada apa enggak ya? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ayo kita bareng-bareng memaknai makna daripada Idul Fitri. Halo? Nah, kita memaknai makna daripada Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kalau kita maknai, nah, itu artinya kan ada yang mengatakan itu ya asal muasal kita. Asal muasal atau kembali kan rojaan, tapi nggak ada kata itu asal muasal kita. Nah, asal muasal kita itu ya kalau kita lihat ya, kita itu dari mana? Ya dari Allah. Minallah ilallah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian ya, tapi hakikatnya kan kalau fenomena di lapangan, kalau yang terjadi di kita Idul Fitri itu kita kembali kemana? Ya kembali kepada keluarga, kita mudik, kayak gitu kan. Nah itu kalau di dunia kan Idul Fitri itu gimana? Mudik, ya. Mudik, pulang ke rumah, pulang ke keluarga, yang bermaaf-maafan bersama keluarga, itu Aid ya, asal muasal kita. Tetapi dalam makna yang lain, itu adalah ya, asal kita sebagai manusia itu adalah Allah daripada Allah. Allah, kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah pada waktunya. Al-Fitr itu maknanya ada 2 dalam kamus Al-Hijjah. Yang pertama maknanya Al-Fitr itu, yang pertama ada yang memaknainya Al-Futur, sarapan pagi. Jadi iftar itu maksudnya ya mengawali berbuka itu dengan apa? Apakah itu awal yang kita makan? Nah, Idul Fitri itu berarti asal muasal kita atau kita kembali mengawali sarapan. Futur, kan ada yang maknanya futur, yang kembali sarapan pagi kan. Nah, kemudian yang kedua, makna fitrah itu adalah, kalau Imam Ghazali mengatakan fitrah yang naluri kita. Salah satu naluri manusia itu, para hadirin, naluri manusia itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali adalah namanya manusia itu punya gorizatut tadayyun. Ada gorizah at-tadayyun, ya. Ada naluri keberagamaan. Jadi selama Ramadan, semua yang kita lakukan itu
semata-mata ingin mengembalikan kita ke fitrah kita sebagai seorang manusia yang punya naluri keberagamaan. Coba kita lihat, sebelum datang agama Islam di Indonesia itu, sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu kan paling tidak nenek moyang kita itu ada kepercayaan animisme dinamisme. Mereka menyembah, mereka menyembahkan sesajen. Itu mereka di dalam diri kita sebagai manusia itu ada naluri uluhiyah, ada naluri keberagamaan. Kita mengakui bahwa ada sesembahan. Cuma waktu itu kita tidak tahu siapa yang disembah itu. Sehingga kemudian perwujudannya adalah sesajen-sesajen dan macam-macam. Sama dengan misalkan kalau kita kaji di sini di Taiwan mayoritas agama Tao misalkan. Mereka juga sebenarnya kan menyembah sesuatu kekuatan yang lebih kuasa dari mereka. Ini adalah naluri keberagamaan yang Allah berikan kepada semua manusia. Nah ini yang disebut dengan gori dan tadai. Nah hubungannya dengan Ramadan apa? Ya, hubungannya dengan Ramadan itu adalah selama Ramadan coba kita pikir-pikir 30 hari lamanya itu kita dikembalikan oleh Allah setelah 11 bulan selain Ramadan itu sholat kita nggak terlalu banyak, syukur sholat fardunya nggak ketinggalan, bacaan Al-Quran kita nggak terlalu banyak, syukur sekali bulan satu mangkok, itu kan silaturahim kita mungkin kurang. Di Ramadan kita sering silaturahim dalam pengajian on air dan sebagainya. Nah ini 30 hari dalam bulan Ramadan itu oleh Allah fitrah kita sebagai manusia yang memiliki naluri keberagamaan itu dikembalikan. Berarti Idul Fitri itu artinya bukan hanya keluar sholat Id. Di dalam diri kita ini selama 30 hari, hampir 30 hari kita beribadah Ramadan ini. Ini kira-kira kita merasa kembali nggak kira keberagamaan kita. Sholat kita itu kita melakukan sholat banyak enggak? Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi mendekatkan kita kepada Allah enggak? Ini yang perlu kita pertanyakan. Itu kan? Nah jadi Idul Fitri itu artinya bisa kembali sarapan pagi atau bisa kita kembali dekat dengan Allah bagaimana fitrah manusia yang punya naluri keberagamaan yang sangat. Coba kita lihat di bulan Ramadan, sholat sunnah yang kita lakukan banyak. Sholat malam, mulai dari sholat tarawih yang mulai sampai ke tadi malam harian itu sampai sahur itu masih ada yang on air. Ini sebenarnya kalau kita secara nggak sadar, ini Ramadan ini mengembalikan fitrah kita sebagai orang yang dekat dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Yang Imam Ghazali tadi menyebutnya sebagai gori saat saja itu. Naluri keberagamaan kita itu didominankan oleh Allah pada bulan Ramadan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu setelah bulan Ramadan ini bertahan tidak? Nah ini indikator puasa kita berhasil. Latihan kita selama hampir 30 hari itu berhasil atau tidak itu nanti setelah Ramadan apakah begitu Ramadan kemudian Lebaran apa itu Fitri. Jadi fenomenanya ketika Lebaran itu ketika selesai Ramadan itu ada yang Idul Fitri ada yang Lebaran. Ini mohon dibedakan. Semua orang bisa Lebaran tetapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Semua orang bisa Lebaran. Apa maksudnya Lebaran? Kalau boleh kita terangkan, siapa saja boleh Lebaran, mau yang puasa ya, atau enggak puasa, atau yang puasanya mungkin hanya Jumat saja, atau yang puasanya hanya hari Minggu saja. Ya kalau ada rukhsah enggak apa-apa. Artinya kan Lebaran itu apa? Lebaran itu sebuah tradisi, ya, tradisi yang diciptakan oleh kita mungkin masyarakat Indonesia. Ya. Fenomena Lebaran itu apa maksudnya? Kalau kita menafsirkan fenomena Lebaran itu adalah fenomena berpindahnya umat, gitu. Fenomena berpindahnya kita semua dari aktivitas masjid menuju aktivitas ke mall, kan, berbelanja, menuju ke terminal mudik, menuju ke bandara mudik, menuju ke stadion mudik, atau di jalan-jalan. Ini Lebaran. Jadi semua orang bisa Lebaran, tetapi tidak semua orang bisa hidup. Karena kenapa? Karena sedikit orang yang bisa memahami ini apa? Kembali ke fitrah kita sebagai manusia itu apa? Artinya kembali ke fitrah kita sebagai manusia itu adalah berhasil tidak 20
hari yang sekarang kita berada di hari ke-29 itu bisa membuat kita dekat dengan Allah juga. Itu bisa mendominankan naluri keberagamaan kita juga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, ya, pertama mengenai fenomena sholat Idul Fitri yang dilarang. Bagaimana seharusnya kita menanggapi hal ini? Yang pertama, kita tidak boleh menanggapinya dengan perasaan. Karena kalau pakai perasaan nanti sakit, gitu kan ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus pahami dulu aspek hukumnya. Nah, sholat Idul Fitri itu adalah salah satu sholat sunnah al-mu'akkadah. Salah satu sholat sunnah yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ditinggalkan selama hidupnya dari saat beliau mengajak umat untuk mendirikan sholat Idul Fitri itu kalau nggak salah tahun kedua Hijriah, ya, hijrah daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang yang perlu kita pahami, memang dunia saat ini sedang diuji dengan tadi memerangi sesuatu yang tidak terlihat juga. Ya, selain nafsu, sesuatu yang tidak ada, virus ini hanya mampu dilihat dengan alat-alat khusus. Nah, ini kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita berpegang begini sekarang. Apabila di dalam sebuah keadaan lebih utama mana kita mendatangkan kemaslahatan atau mencegah mafsadat atau mencegah malapetaka yang akan terjadi, itu kira-kira dalam hukum fikih mana yang lebih didahulukan? Sholat Idul Fitri berjamaah di tempat yang banyak itu sangat bagus. Nanti saya sampaikan kenapa kok sangat bagus tadi. Kaul-kaulnya ulama akan saya sampaikan. Itu perbuatan yang sangat bagus. Bahkan disebutkan di sana orang yang keluar sholat Idul Fitri itu tidak ada lain balasannya adalah ampunan, kata Allah Subhanahu. Tetapi khususnya mulai tahun kemarin sampai saat ini, kalau misal tempat kita, wilayah kita atau kandinya kita, ya, itu ditetapkan oleh para pakar kesehatan di negara mana kita berada sebagai zona merah, tidak boleh melaksanakan. Nah, ini maka ada istilahnya ada muskilah, ada sesuatu yang, sekali lagi saya ulangi, melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sebuah kemaslahatan. Tetapi ketika kita berkumpul banyak karena sekarang ada pandemi era ini, maka akan mendatangkan satu kemaslahatan. Maka dalam satu waktu yang bersamaan ada dua hal yang berkumpul. Yang pertama adalah satu kemaslahatan atau satu kebaikan yang sholat Idul Fitri. Yang satunya adalah satu mafsadah, yaitu akan menularnya virus yang corona itu, virus yang tidak terlihat tetapi bahayanya wallahu a'lam. Nah, itu bagaimana? Nah, oleh karena itu ini para ulama fikih mengajarkan kita, ini kita pakai maqalah atau kaidah fikih yang pertama, darul mafasid aula atau muqaddamun ala jarjil masalih. Jadi mencegah ke mafsadatan, mencegah malapetaka itu dalam hal fikih, ya, itu lebih dianjurkan, lebih disarankan untuk dilakukan daripada kita menegakkan satu kemaslahatan. Kita makso nanti sholat Idul Fitri tetapi kok khawatir akan muncul malapetaka yang lebih besar, maka seorang muslimat yang cerdas, maka dia akan mengambil keputusan darul mafasid, ambil keputusan yang bisa membendung terjadinya ke malapetaka itu. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Karena juga salah satu atau yang lain juga daripada tujuan daripada disyariatkannya agama itu adalah ada namanya hifdzun nafs. Jadi menjaga diri sendiri itu, menjaga jiwa itu wajib. Menjaga kesehatan, keselamatan diri kita itu wajib.
ketika menjaga kesehatan dan menjaga agama ini berbarengan. Ini hifdzuddin, menjaga agama, ini syariat agama, sholat Idul Fitri. Tapi kalau itu membahayakan, maka di sini hifdzun nafas tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana kita mau menegakkan agama kalau kita sakit? Nah ini yang kita pegang. Nah sekarang bagaimana ulama-ulama ahli sunnah berkata, kalau begini kondisinya para hadirin, sebenarnya kita nggak usah sedih, nggak usah ragu-ragu. Masih banyak fadilah-fadilah yang kita bisa ambil di momen ini. Ini saya coba bacakan. Okay? Nah, yang pertama, menurut seorang alim ya di dalam kitab Kanzun Najah wa Sudur, ini saya sampaikan dulu utamaannya ya. Ini ada beberapa hadis, nanti setelah itu kita bisa banyak jawab. Yang pertama, fadilatul syahrul syawal. Nah, memang syahrul syawal ini sudah salah satu ya bulan yang sangat mulia kan, karena di sana itu yaumul id wa yaumun sa'id ya, hari Idul Fitri, hari artinya setelah kita 11 bulan itu agak lalai kasarannya. Nah setelah kita 30 hari berperang dengan nafsu kita oleh mahunah hidayah dan taufik dari Allah kita sudah melakukan, maka kita setelah itu diberikan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Yang pertama, yaqulullahu ta'ala dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, idza jitama'al mu'minun bis sholatil id. Nah ini Allah berkata kepada malaikat, malaikat, kalau ya orang-orang mukmin, hamba-hambaku itu berkumpul untuk melakukan sholat id, ini kan utamanya. Ya malaikati ma jaza'a min man wafa amali, malaikatku, katanya Allah, kamu tahu nggak kira-kira apa balasan orang yang menyempurnakan amal Idul Fitri? Fayaquluna ya Rabbana yu'ta ajratahu. Maka Allah malaikat-malaikat itu berkata, hai Tuhan kami, ya kamu akan memberikannya sebuah balasan. Fayaqul, nah maka kemudian dawuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ushidukum ya malaikati, kamu saksikan wahai malaikatku, katanya Rasulullah, kalian saksikan wahai malaikatku, katanya Allah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku akan mengampuni mereka. Nah ini kalau keutamaan kita melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Nah tetapi karena sekarang itu kita nggak perlu bersedih. Kenapa? Karena masih ada keutamaan-keutamaan lain yang bisa kita ambil. Yang pertama, ya ulailatul id, menghidupkan malam hari raya. Nah menghidupkan malam hari raya ini ya bukan hanya dengan takbir-takbir keliling itu. Kalau takbir keliling itu ibaratnya ya seremonial lah, rame-ramean mawon. Nah tetapi yang lebih utama, apa yang orang-orang soleh cari di malam Idul Fitri? Coba kita lihat hadisnya Nabi. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qol. Nah, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qol, qala Rasulullah sallallahu ya. Man ahya lailatul id, ya, ahyallahu qalbahu yauma tamut. Ya. Nah, jadi siapa-siapa yang menghidupkan ya malam 2 hari rayaku, katanya Allah kan. Kan? Ahyallahu qalbahu yauma tamut. Nah, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati orang-orang sedang mati. Kapan hati orang sedang mati? Itu ketika kita akan nazar. Jadi ketika kita, kalau digambarkan di orang ulama, ketika kita nazar itu momentum-momentum yang seremnya, sakitnya, itu sampai Rasulullah saja merasa kesakitan. Orang sesoleh Rasul itu beliau mengatakan, wahai malaikat, kalau seandainya saya tahu itu kan rasanya nazak dicabut nyawanya, sakitnya seperti ini, maka izinkan saya menanggung sakitnya cabutan sakaratul maut yang akan diderita oleh umat-umat kita dengan kita. Nah ini pada saat kita lemah pampat ketika kita akan nazak, kalau kita menghidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha itu, baik dengan sholat isya berjamaah, dengan berzikir, bertasbih, ya, bertakbir, ya walaupun kita sendiri-sendiri di kamar, nah itu nanti Allah akan menjadikan kita husnul khotimah dalam amal. Allah akan menjadikan kita husnul khotimah ketika kita akan nazar. Nah
wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya layal al-arba wajabat lahul jannah. Nah, ini Rasulullah juga tahu siapa-siapa yang menghidupkan 4 malam ya, di dalam 1 tahun itu yang tidak ada balasan baginya kecuali surga. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, nah kemudian sama wa Lailatul Idain. Lailatul Tarwiyah 1, Lailatul Arafah 2 hari raya 3 dan 4. Nah itu kan, nah ini malam-malamnya kita ambil. Kalaupun kita nggak bisa paginya itu sholat, ya sholat sendiri. Ya sholat sendiri 2 rakaat, nggak usah khutbah. Karena khutbahnya sunnah kalau nggak bisa. Kalau ada yang khutbah, dia tambah bagus. Nah, Imam Syafi'i ya, ulama Syafi'iyah khutbah dalam sholat berdiri itu sunnah, nggak wajib. Kemudian wa aqallul ini kan sekurang-kurangnya ya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu paling tidak sholat jamaah kita. Dan kemudian selain itu kita punya azam, punya cita-cita yang tinggi, oh nanti saya harus sholat berjamaah itu. Nah, jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan berjamaah sholat kita, jamaah sholat subuh, atau dengan kita zikir, dengan kita takbir sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Nah, itu kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan, zikir-zikir, kita sholat, ya, kita takbir, itu lebih diutamakan kalau kita nggak bisa keluar. Nah, kemudian yang jadi pegangan juga ada 5 malam ya. Khamsulayan la turadu fihi nadwan. Ada 5 malam yang oleh Allah itu doa hambanya nggak akan ditolak. Yang pertama awal malam Rajab, awalul lailatul qadar. Kemudian awalul lailatul nisfi Sya'ban. 15 Sya'ban. Kemudian malam Jumat. Nah, yang selanjutnya yang keempat dan kelima adalah Lailatul Idain, 2 hari raya ini. Nah, makanya malam-malamnya ya. Jadi orang-orang soleh itu tidak hanya selain keluar sholat Idul Fitri pagi-paginya, malam-malamnya itu enggak disia-siakan. Paling tidak dengan berjamaah sholat isya dan sholat subuh plus ditambah ya takbir. Kalau kita di rumah berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan suami dan macam-macam. Nah, karena jangan lupa juga kalau masih punya orang tua ya kita minta maaf ke orang tua. Nah, karena kenapa? Karena di sana Rasulullah pernah ada di dalam riwayat diceritakan Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril setelah sholat Idul Fitri. Nah, salah satu doa malaikat Jibril itu malaikat Jibril doa, wahai Allah, saya meminta jangan Engkau terima pahala puasa seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah terdiam dan mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, ya Allah, janganlah Engkau terima puasa orang yang durhaka kepada, artinya seorang istri yang durhaka, yang tidak taat kepada suami. Nah ini. Nah, makanya kan di budaya kita itu ada yang minta maaf, setelah lebaran yang minta maaf kepada ibu bapak kita kalau masih hidup, yang punya suami kepada suaminya, seharusnya juga demikian sama kepada istrinya. Dan teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang lain, supaya kita tidak masuk dalam aminnya Nabi kita Nabi Muhammad dalam imannya. Nah, setelah malam selesai para hadirin, maka di subuh itu juga nanti kalau kita nggak bisa keluar, ada yang bisa kita baca. Apa yang kita bisa baca, apa yang dicari orang-orang soleh pada paginya, subuhnya itu sebelum sholat, maqala lahu alwanai. Nah, dikatakan ulama, manistaghfara fi yaumil id ba'da sholat subuh fi atamarrah la yabqa fi dulunahu syai'un minad dzunub illa muhyi'anhu wa yakunu yaumul qiyamah aminan min adzabin nar. Jadi salah satu yang bisa kita baca setelah sholat subuh itu adalah siapa-siapa yang membaca istighfar atau Astagfirullahaladzim, ada yang baca subhanallah wa bihamdi. Kalau di sini istighfar, barang siapa ya astagfirullah 100 kali setelah sholat subuh itu, nah maka insya Allah tidak ada
yang tertinggal dari dirinya. Ya, artinya dosanya itu tidak ada kecuali dihapuskan oleh Allah. Bahkan nanti di hari kiamat itu ya, dia akan dijadikan aman dari azabnya Allah. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang soleh di dalam hidup kita. Makanya kita nggak boleh kecewa kalaupun kita tidak bisa ikut semaraknya hidup. Nah, sambil kita melakukan yang tadi, di malam harinya kita hidupkan hidup itu dengan ya berjamaah sholat isya. Kalau kita tidak bisa berjamaah sholat isya, ya kita takbirkan itu dalam hati kita. Nah, kemudian nanti kalaupun bisa kita bangun sholat malam, malah sangat bagus kita memperbanyak doa di sana. Ingat, itu adalah salah satu daripada 5 saat yang Allah pasti akan menjawab doa kita. Kemudian subuh itu kan, tadi kita baca istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, itu banyak fadilahnya. Nah, ini yang dicari oleh orang-orang soleh di malam itu. Jadi semua orang bisa berlebaran, tetapi tidak semua orang bisa idul fitri atau idul fitri. Semua orang bisa menyemarakkan lebaran, tetapi tidak semua orang bisa kembali ke fitrahnya, kembali sebagai hamba Allah yang dekat kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah di sini bukan maksudnya mati meninggal itu, tetapi kembali dekat dengan pencipta kita. Itu kan, kembali dekat dengan pencipta kita.